Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Beliaulah yang telah memberi kita karunia dan nikmat yang sangat besar. Karunia dan nikmat yang sangat besar itu ialah umur yang panjang dan kesehatan yang baik, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ardul Asmi, NPM 1901012004 dari kelas D. Nah, jadi tujuannya di sini membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran. Oke, langsung saja ke pembahasan materinya. Untuk materi yang pertama adalah ijaz Al-Quran. Pengertian ijaz Al-Quran itu berarti lemah. Ijaz Al-Quran itu artinya lemah. Nah, nama ini dipakai untuk mengakui kelemahan dalam memperbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan ijaz di sini adalah menyatakan kebenaran Nabi itu dalam segi dakwah kerasulannya itu dan menyatakan kelemahan orang Arab untuk menentangnya. Dan mukjizat sendiri itu mempunyai arti sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang ajaib yang turunnya dari Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang menakjubkan. Nah, sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah suatu yang bernilai sangat tinggi dan bisa mengungguli seluruh masalah yang berkembang. Nah, jadi mukjizat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mukjizat indrawi atau hisyah. Yang kedua adalah mukjizat rasional atau akliyah. Nah, untuk penjelasan mukjizat indrawi tersendiri adalah jenis ini divariasikan pada kekuatan yang muncul dari segi fisik yang mengisyaratkan adanya kesaktian seseorang nabi. Nah, kemudian mukjizat yang kedua adalah mukjizat rasional atau akliyah. Mukjizat ini tentunya sesuai dengan namanya lebih banyak ditopang oleh kemampuan intelektual yang rasional dalam kasus Al-Quran. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad atas umatnya dapat dilihat dari segi keajaiban ilmiah yang rasional. Dan oleh karena itulah mukjizat Al-Quran ini bisa abadi sampai hari kiamat. Itulah tadi penjelasan macam-macam mukjizat. Nah, kemudian materi yang selanjutnya adalah nas dan mansuh. Nah, nas dan mansuh secara etimologi adalah mengganti atau menghapus. Menurut bahasa berarti izalah atau menghilangkan. Kata nas juga dipergunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut istilah, nas ialah mengangkat atau menghapuskan hukum syara dengan dalil hukum kitab syara yang lainnya dengan perkataan hukum, maka tidak termasuk dalam pengertian nasih menghapus kebolehan yang bersifat asal abraha al-asliyah. Nah, kemudian macam-macam nasih dan mansuh. Nah, yang pertama adalah nas Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, seperti di nasnya firman Allah pada surat Al-Mujadilah ayat 12 dengan surat Al-Mujadilah ayat 13. Yang kedua adalah nas Al-Quran dengan Al-Sunnah, seperti dinaskahnya firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 180. Kemudian yang ketiga adalah nas sunnah dengan Al-Quran. Nas ini menghapuskan ketetapan hukum berdasarkan sunnah diganti dengan hukum yang didasar, seperti dinasnya arah kiblat sholat Baitul Maqdis
yang berdasarkan al-sunnah dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 144. Yang kemudian adalah yang keempat, yaitu adalah nas al-sunnah dengan al-sunnah. Hikmah adanya nasih dan mansuh. Di antara hikmah adanya nasih mansuh yaitu adalah memelihara kepentingan hamba. Yang kedua, perkembangan tasyri menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Yang keempat adalah menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat, sebab jika nas itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih lebih ringan maka mengandung kemudahan dan keringanan. Yang kemudian materi selanjutnya adalah qisas Al-Quran. Pengertian qisas Al-Quran menurut etimologi, qisas Al-Quran merupakan kata yang tersusun dari dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yakni tersusun dari dua kalimat yang berasal dari Arab, yakni dari kata qisas dan Al-Quran. Kata qisas merupakan jamak dari qisas yang berarti kisah, cerita atau hikayat. Kata kisah mempunyai persamaan makna dalam bahasa Arab dengan lafaz sejarah, tarikh, syirah, dan atsar. Yang kemudian adalah bentuk-bentuk kisah dalam Al-Quran. Kisah para nabi terdahulu, kisah-kisah yang menyangkut pribadi-pribadi yang bukan termasuk nabi dan golongan-golongan dengan segala kejadiannya yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan pelajaran seperti kisah Maryam dan Ashabul Kahfi. Yang ketiga adalah kisah yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW seperti perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan perang Bani Najir. Kemudian manfaat kisah-kisah Al-Quran. Yang pertama adalah menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah. Kemudian meneguhkan hati Rasulullah dengan umatnya atas agama. Yang ketiga, membenarkan para nabi terdahulu, menghidupkan kenangan terhadap mereka, serta mengabadikan jejak dan peninggalannya. Yang keempat adalah menampakkan kebenaran Nabi Muhammad dalam dakwahnya dengan apa yang diberitakan tentang informasi orang-orang terdahulu di sepanjang Quran dan generasi. Yang selanjutnya adalah amsal Al-Quran. Pengertian amsal Al-Quran, kata amsal ini merupakan bentuk jamak dari kata matsal yang artinya perumpamaan. Kemudian rukun amsal terbagi atas 4 macam, yaitu adalah yang pertama wajah syahab, yaitu pengertian bersama-sama yang ada masyhabah dan musyabah bih. Kemudian yang kedua alat tasbih, yaitu kaf, mitsil, ka'ana, dan semua lafaz yang menunjukkan makna perserupaan. Yang ketiga adalah musyabah, yaitu sesuatu yang diserapkan menyerupai musyabah bih. Yang keempat adalah musyabah bih, yaitu sesuatu yang diserupai oleh musyabah. Macam-macam amsal Al-Quran yaitu sebagai berikut: amsal musyharohah, yaitu amsal yang jelas. Kemudian amsal kaminah, yaitu amsal yang tidak menyebutkan dengan jelas kata-kata yang menunjukkan kata-kata perumpamaan. Yang ketiga amsal mursalah, yaitu kalimat-kalimat Al-Quran yang disebut secara lepas tanpa ditegaskan redaksi penyerupa. Kemudian adalah aqsam Al-Quran. Definisi aqsam Al-Quran secara etimologi, aqsam merupakan bentuk jamak dari kata kasam. Kata kasam memiliki makna yang sama dengan dua kata lain, yaitu halaf dan yamin, yang berarti sumpah. Sedangkan secara terminologi, aqsamul Al-Quran adalah ilmu yang membicarakan tentang sumpah-sumpah yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian unsur-unsur qasam,
Yang pertama adalah fiil yang terbentuk mubtadi dengan diawali huruf ba. Yang kedua muqsam bih. Muqsam bih ialah lafadz yang terletak sesudah adat qasam yang dijadikan sebagai sandaran dalam bersumpah yang juga disebut sebagai syarat. Yang ketiga adalah maksam ilaih. Maksam ilaih kadang juga disebut jawab kasam. Maksam ilaih merupakan suatu pernyataan yang datang mengiringi kasam berfungsi sebagai jawaban dari kasam. Yang kemudian selanjutnya adalah macam-macam kasam. Zahir yang pertama ialah sumpah di dalamnya disebut fi'il kasam dan maksam bih. Yang kedua adalah mudhamar ilaih, yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il kasam dan tidak pula muksam bih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam tauhid yang masuk ke dalam jawaban kasam. Kemudian selanjutnya adalah faedah kasam dan Al-Quran. Sumpah kasam dalam ucapan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk menguatkan pembicaraan yang diselingi dengan pembuktian yang mendorong lawan bicara agar bisa menerima atau mempercayai jadi apa makna sumpah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pengertian jadal Al-Quran secara etimologi dalam bahasa Arab dapat dipahami sebagai perbantahan dalam suatu permusuhan yang sengit dan berusaha memenangkannya. Terus kemudian secara terminologi jadal adalah saling bertukar pikiran atau pendapat dengan jalan masing-masing, berusaha berargumen dalam rangka untuk memenangkan pikiran atau pendapatnya dalam suatu perdebatan yang sengit. Terus yang selanjutnya adalah macam-macam jadal dalam Al-Quran. Yang pertama menyebutkan ayat-ayat kauniyah. Yang kedua membantah pendapat para penentang dan lawan serta mematahkan argumentasi mereka. Yang ketiga adalah membatalkan pendapat lawan dan membuktikan kebenaran kebalikannya seperti yang tersurat dalam Al-Quran surat Al-An'am. Yang keempat adalah membungkam lawan dan mematahkan hujahnya dengan menjelaskan bahwa pendapat yang dikemukakan itu menimbulkan suatu pendapat yang tidak diakui oleh siapapun, misalnya pada Quran surat Al-An'am. Yang materi selanjutnya adalah peran Israiliyat dalam tafsir. Pengertian Israiliyat secara terminologi adalah bentuk jamak dari kata Israiliyah, isim kata benda yang dinisbatkan pada kata Israel dari bahasa Ibrani yang berarti hamba Tuhan. Terus kemudian dari segi terminologinya, kata Israiliyat melupakan pada mulanya hanyalah menunjukkan riwayat yang bersumber dari kaum Yahudi, namun pada akhirnya para ulama ahli tafsir dan ahli hadis menggunakan istilah tersebut dalam arti yang lebih luas lagi. Kemudian ada beberapa ulama yang berpendapat tentang Israiliyah. Yang pertama adalah menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muqaddimah fi Lidslulu. Yang pertama menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Israiliyah itu ada 3 macam. Pertama cerita Israiliyah yang sahih itu boleh diterima. Kedua Israiliyah yang dusta yang kita ketahui kedustaannya karena bertentangan dengan syariat, itu harus ditolak. Ketiga Israiliyah yang tidak diketahui kebenaran dan kepalsuannya, itu didiamkan. Yang kemudian adalah Al-Bikai dalam Al-Aqwal Al-Qawimah fil Hukmi Anin Nakli, menyatakan bahwa hukum menukil riwayat dari Ani Israel yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan oleh kitab-kitab adalah boleh. Demikian pula dari pemeluk agama lain karena tujuannya hanyalah ingin mengetahui semata, bukan untuk dijadikan pegangan.
Kemudian pendapat jumhur ulama tentang Israiliyah. Pertama, mereka dapat menerima Israiliyah selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mereka tidak menerima selagi kisah Israiliyah tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ketiga, tarfakuf atau mendiamkan, mereka tidak menolak dan tidak membenarkannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut. Mungkin itu tadi materi yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon yang sebesar-besarnya kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.